Baris guys. Teman-teman baris. Sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah pada makan pagi belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum juga ya? Iya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau pilih salah satu dari kalian nih untuk maju ke depan dan baca doa. Sebelumnya ada yang mau nggak? Saya. Sebelumnya saja. Ayo, kelas boleh maju di depan, pimpin doanya. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Arif karena sudah memimpin doa. Dan jadi Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya, iya. Arif, Hadir Bu. Arif ya. Ramla, Hadir Ibu. Febrianti, hadir Ibu. Nurhayati, Hadir Ibu. Aprilia, hadir Ibu. Siti Nurfadila, hadir Ibu. Siti Nurafia, Hadir Bu. Adi Dharma, Hadir Bu. Juli, Hadir Bu. Jihan Fadia, Hadir Bu. Maheswari, Sakit. Sakit Ibu. Sakit Ibu. Ainani, Sakit. Hakida, Apa? Istiqomah, Izin. Linda, Sakit. Hairunis. Apa? Jadi jumlah yang hadir hari ini 10 orang ya. Iya, iya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai cinta sesama manusia, cinta lingkungan, dan menghargai kebinekaan. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa sih cinta sesama manusia? Ada yang Ya, ada, tahu Ibu. nggak? Ada yang tahu. Belum tahu ya? Iya. Baik. Jadi kali ini Ibu akan menampilkan medianya, lalu Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan cinta sesama manusia, cinta lingkungan, dan juga menghargai kebinekaan. Ya Ibu. Kalian bisa lihat kan di depan ini? Bisa. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai cinta sesama manusia. Nah, di sini kan udah Ibu tampilin nih gambar daripada cinta sesama manusia. Nah, jadi cinta sesama manusia berarti memiliki rasa kasih sayang, perhatian, dan empati terhadap sesama manusia atau terhadap semua orang tanpa memandang suku, agama, ras maupun budayanya. Nah, adapun contoh daripada bagaimana sih perilaku cinta sesama manusia, yaitu yang pertama menolong orang yang membutuhkan. Nah, kalian pernah nggak nolongin orang yang membutuhkan? Pernah. Pernah ya? Iya. Contohnya gimana tuh? Ada yang bisa jelasin nggak? Membantu orang tua cuci piring Ibu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk terima kasih ya Febi ya. Nah, seperti yang Febi jelaskan tadi itu salah satu contoh daripada saling tolong menolong. Terus adapun poin kedua, ada yang mau baca nggak? Saya. Satu ya anak-anak, satu-satu. Oke, Ibu yang tunjuk ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Aris. Oke, yang kedua, bersikap ramah dan sopan kepada orang lain. Nah, oke. Jadi sikap ramah dan sopan terhadap orang lain itu sepertinya begini.
ketika kita lagi jalan terus ada orang tua yang lagi duduk. Nah, cara kita untuk menghargai dan menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua itu gimana anak-anak? Menurut itu kayak gini, tangan ke bawah. Ya, jalannya ya. Iya. Nggak boleh kalau ada orang tua yang duduk kita tuh jalan seenaknya. Iya. Iya. Berarti anak-anak ini pintar-pintar ya. Iya. Ada yang mau baca lagi nggak? Satu ya. Nah, oke, Feby, silakan dibaca. Yang ketiga, menghormati pendapat dan keyakinan orang lain. Nah, menghormati pendapat dan keyakinan orang lain itu seperti apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Nggak tahu ibu. Nggak tahu ibu. Nggak tahu kita ibu. Ya, jadi Ibu akan menjelaskannya ya. Nah, di negara kita ini, terutama di negara Indonesia. Nah, kita nggak usah bahas yang jauh-jauh ya, kita bahas di daerah kita ini, yaitu Bima. Kalian orang Bima semua kan? Iya. Di Bima ini atau di kota Bima ini pasti ada kan yang agama Kristen? Ada kan? Ada. Nah, misalnya ada nih teman kita yang memiliki agama Kristen. Nah, kita itu tidak boleh menghakimi atau membuli orang ini karena atas dasar perbedaan agama. Nah, kita sebagai orang Islam kita itu harus saling menghargai dan memberikan toleransi kepada orang tersebut. Misalnya, contohnya seperti ini. Misalnya ada orang asing yang datang ke tempat kita, yaitu orang Kristen nih. Nah, cara kita menyambutnya yaitu menyambut dengan baik dan menghargai mereka. Begitu ya anak-anak? Iya. Oke, siapa lagi yang mau baca? Saya. Adi, silakan dibaca. Bersikap toleran terhadap perbedaan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu masuk ke dalam bersikap toleran terhadap perbedaan. Kita tidak boleh saling menghakimi, saling membedakan, dan saling memilih kasih antara perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain. Seperti itu ya anak-anak? Iya. Ya, selanjutnya siapa yang mau baca? Ibu guru, Oke. saya mau lagi. Berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Kalian pasti ada yang pernah berantem kan? Saya pernah. Sering. Iya. Nah, jadi cara kalian menyelesaikan masalah itu gimana sih cara kalian? Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi benar banget dan benar sekali apa yang kalian jawab. Nah, jadi kita itu nggak boleh ketika kita memiliki masalah, kita itu nggak boleh menyelesaikannya dengan cara yang tidak baik. Contohnya seperti ketika kita ada masalah, kita tidak boleh berlarut-larut dalam masalah itu. Nah, seperti yang kalian katakan tadi, ya itu caranya kita harus meminta maaf dengan baik. Apabila kalian berantem sesama lelaki, maka meminta maaf dan berpelukan. Itu adalah contoh sederhananya. Mengerti anak-anak? Kalian ada yang bosan nggak? Jadi biar kalian nggak bosan, Ibu ada speaking nih. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian berdiri dulu. Oke. Jadi Ibu akan tunjukin ya. Kalian juga boleh ikutin. Buka Buka tutup, bertepuk tangan. buka Buka tutup, tepuk tangan lagi. gulung, Sambil tersenyum. Lalu tertawa. Ulang ibu guru. Ulang lagi.
Iya Bu Guru. Nah, sama sekali. Jadi cara kita itu untuk melestarikan lingkungan kita itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga kita tidak boleh membakar sampah sembarangan agar kita itu bisa menjaga lingkungan kehidupan kita agar air yang di sekitar kita itu tidak tercemar. Begitu ya anak-anak? Iya Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya. Nah, selanjutnya yaitu menghargai kebinekaan. Kalian ada yang tahu nggak apa itu sifat menghargai kebinekaan? Nggak tahu Bu Guru. Tahu ya? Iya Bu. Jadi kebinekaan berarti keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai Gaung Bojo, pastinya memiliki nada atau lagu logat. Logat. Sentu. Nah, kebanyakan dari kita apabila kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tuh masih kaku. Nah, contoh dari kaku itu ada yang bisa contohin nggak? Kayak grogi Bu Guru. Iya, kayak grogi. Contoh kalian ketika berbicara menggunakan bahasa Berbelit-belit. Iya. Kebanyakan E-nya. Iya. E-nya Iya, keras. sama. Kenapa sih? Nah, jadi di kota kita atau di tempat tinggal kita, khususnya di Bima ini masih sangat banyak sekali menggunakan berbagai logat bahasa yang berbeda. Nah, kita tuh harus saling menghargai berbagai logat yang berbeda ini, apalagi ketika teman-teman kalian itu berbicara bahasa Indonesia tapi logatnya tuh masih ada. Nah, kalian gak boleh mentertawakan mereka, tetapi kalian tuh harus menghargai. Begitu ya anak-anak? Iya Bu Guru. Jadi jangan malu ya untuk mengucapkan atau menggunakan kalimat dalam bahasa Indonesia. Iya Ibu. Walaupun ada sentuh-sentuhnya nggak apa-apa anak-anak. Ada berbagai contoh dari kebinekaan selain daripada bahasa tadi yang dijelaskan. Contoh pertama yaitu menghormati adat istiadat dan tradisi lokal. Nah, kebanyakan kan di tempat kita khususnya di Gaung Bojo masih banyak sekali yang namanya perbedaan budaya. Kalian ada yang dari tempat yang berbeda atau desa yang berbeda? Banyak Bu Guru. Berbeda semua. Ya, kalian bisa berikan contohnya? Saya Ibu. Ya, Arif. Petaka Panca. Ya, itu di desa mana, Arif? Bisa tumpu. Ya, desa Tumpu. Jadi di kota Bima ini khususnya yaitu di desa kita itu masih banyak sekali keberagaman budaya yang berbeda-beda. Kita itu harus saling menghargai perbedaan budaya ini. Apabila ada pendapat atau perbedaan budaya dari desa yang satu dengan desa yang lain, kita itu harus saling memaklumi dan memahami. Begitu ya. Iya Bu Guru. Iya, Bu. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal, ya contoh kedua yaitu menghargai bahasa daerah. Nah, setiap desa dan setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus saling menghargai dan menghormati perbedaan dari bahasa tersebut. Begitu ya anak-anak. Aris, kamu fokus ya Aris ya. Iya Bu Guru. Ada yang mau baca nggak? Saya Ibu. Ya, Ramla. Yang keempat, bersikap toleransi terhadap agama yang berbeda. Ya, baik. Seperti yang dibilang tadi, bahwasanya di tempat kita yaitu khususnya di Gaung Bojo memiliki keberagaman agama yang berbeda. Menurut pengetahuan Ibu ya anak-anak, bahwasanya di Kota Bima ini ada 3 agama. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Hindu, dan yang ketiga itu agama Kristen. Jadi kita itu harus saling menghargai berbagai perbedaan agama tersebut. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Ada yang mau baca lagi nggak? Saya Ibu. Oke, Saya Bu Guru. Jihan baca. Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Tidak melakukan diskriminasi
Iya, guru. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh pendidikan Indonesia, terutama tokoh-tokoh pahlawan yang telah berjasa dan berjuang untuk mendirikan yang namanya pendidikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, di sini tuh ada 6 tokoh atau 6 orang yang ibu ambil dari berbagai pahlawan, terutama ini tuh yang paling berperan penting di dalam memperjuangkan pendidikan. Nah, tokoh pertama yaitu Ki Hajar Dewantara, yang kedua Raden Ajeng Kartini, yang ketiga Ahmad Dahlan, yang keempat Dewi Sartika, yang kelima Sutomo, dan yang keenam Hasim Ashari. Nah, ibu akan membahas salah satu perjuangan, apalagi di sini tuh perjuangan seorang wanita yang telah mendirikan yang namanya dan yang telah berpegang teguh untuk mendirikan pendidikan di negara kita, ini. Nah, yaitu ada Ibu Dalita, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang telah berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan untuk emansipasi perempuan. Nah, pendidikan, Kartini meyakini bahwa pendidikan adalah alat untuk mengangkat derajat perempuan. Ia memprakarsai perkumpulan dan mendirikan sekolah untuk mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Kesetaraan hak. Kartini menyuarakan gagasannya tentang kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan di tengah budaya patriarki yang masih kental di masa kolonialisme Belanda. Nah, jadi ini adalah salah satu pahlawan kita, yaitu Ibunda Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang untuk mendirikan pendidikan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Jadi kalian udah tahu ya siapa sih perempuan yang legendaris dan yang paling dikenal dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Tahu ya? Tahu. Raden Ajeng Kartini. Ya. Selanjutnya ibu akan sedikit menceritakan mengenai cerita legenda di lingkungan masyarakat yang mencerminkan pelaksanaan norma-norma kehidupan. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, kayaknya kalian udah bosan lagi deh. Iya, Bu Guru. Ada yang mau explain lagi nggak? Nah, anak-anak ada yang bisa atau mau pimpin nggak explainingnya? Mas, ketua kelas ada yang mau? Nggak bisa, Ibu. Ya, coba yang perempuan, Ibu. Ketua kelas aja Ibu Guru. Yang perempuan aja, Ibu. Maju. Ayo, oke, baik, kita pilih ketua kelas ya. Aris. Ayo. Kita explaining kayak tadi lagi ya. Iya, Bu Guru. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Kalian boleh duduk. Jadi ibu akan menceritakan sebuah kisah mengenai legenda di lingkungan masyarakat yang mencerminkan pelaksanaan norma-norma kehidupan. Sebentar ibu tutup pintu. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan menceritakan sebuah kisah yang mencerminkan norma-norma kehidupan, yaitu cerita mengenai legenda Malin Kundang. Wow. Di sebuah desa kecil di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya. Mereka hidup miskin tetapi penuh kasih sayang.
Malin bercita-cita menjadi orang kaya agar bisa membahagiakan ibunya. Suatu hari, Malin memutuskan merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Bertahun-tahun kemudian, Malin berhasil menjadi pedagang kaya. Ia kembali ke desanya dengan kapal besar, istri cantik dan harta melimpah. Namun, ketika bertemu ibunya, ia merasa malu dan tidak mengakui wanita tua itu sebagai ibunya. Ia bahkan menghina dan mengusir sang ibu. Dengan hati yang hancur, ibunya berdoa kepada Tuhan agar Malin diberi pelajaran atas sikapnya. Tiba-tiba badai besar datang dan kapal Malin karam. Ia berubah menjadi batu sebagai hukuman atas kesombongan dan pengkhianatannya kepada ibunya. Nah, itu merupakan cerita tentang anak yang durhaka kepada ibundanya. Adapun yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu mengenai pelaksanaan norma kehidupan. Yang pertama, norma kesusilaan. Malin Kundang melanggar norma ini karena tidak menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada ibunya. Jadi kita tidak boleh berperilaku seperti itu ya anak-anak. Iya betul. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Malin tidak menghargai orang tua yang dianggap tidak sopan dan dalam masyarakat. Nah, ketika kita memiliki seorang ibu dan ketika kita masih memiliki seorang ibu, kita harus menghormati dan menghargai keberadaan ibu kita. Begitu ya anak-anak. Iya betul. Ketiga, norma agama. Doa ibunya mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai hakim atas perilaku manusia. Nah, apabila kita melakukan sesuatu apalagi sampai menyakiti hati ibu kita, maka otomatis Allah akan marah terhadap kita dan Allah bisa memukul kita dengan cara-cara yang tidak kita sangka-sangka dan cara yang tidak kita duga-duga. Begitu ya anak-anak. Iya betul. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, norma hukum adat. Dalam masyarakat adat, durhaka kepada orang tua sering dianggap sebagai perbuatan tercela yang mendapat balasan. Nah, dari kisah Malin Kundang ini ada banyak sekali yang dapat kita pelajari dan dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Apalagi Malin yang telah berdurhaka kepada ibunya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Iya betul. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi Renggedai itu mengajarkan kita bagaimana pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, dan mematuhi norma-norma kehidupan demi menjaga keharmonisan sosial. Nah, kalian sudah pada paham kan apa yang disampaikan? Paham Bu Guru. Oke. Selanjutnya, ini tugas terakhir kita. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian bisa menyimaknya dan menyimpulkan isi dari video tersebut. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Namaku Rani. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah persahabatanku. Kami adalah 4 sekawan. Kami sudah bersahabat sejak kecil. Sampai sekarang kami sudah kelas 4 SD. Kami berasal dari Medan. Nah, aku sendiri, aku beragama Islam dan aku bersuku Jawa. Lalu, aku memiliki 3 teman lainnya. Kami satu sekolah dan juga kami satu kampung. Yang pertama, ada Kayla yang beragama Islam dan bersuku Melayu. Halo teman-teman semua. Lalu ada Rangga yang beragama Islam dan bersuku Mandailing. Halo teman-teman semua. Beragam suku, budaya, agama, dan adat yang sangat indah. Nah teman-teman, agar tercipta lingkungan yang aman dan damai, kita semua harus bisa menerima dan menghargai perbedaan. Itulah yang biasa disebut sebagai toleransi. Keren banget kan teman-teman? Ibu sudah menayangkan videonya ya anak-anak. Iya Bu Guru. Kalian bisa memahami kan isi dari video tersebut? Bisa. Ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari tiap-tiap pasangan
dan ada orang 3 orang ya anak-anak. Berhubung yang di belakang ini kan yang 4 orang, jadi ya nggak apa-apa lah. Dari yang belakang ini yang 4 orang dan sekaligus kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, Ibu Guru. Ya. Ibu ada berapa soal? Ada 4 anak-anak. Iya, Ibu. Iya Ibu Guru. Ibu itu PR ya? Ini dikerjakan sekarang ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, perhatikan ya anak-anak. Di sini ibu sudah menulis 4 soal. Soal ini itu sesuai dengan video yang ibu tampilkan tadi. Jadi kalian bisa menjawabnya. Diberikan kesempatan untuk kalian menjawab ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Apakah soalnya ditulis Bu Guru? Iya anak-anak, soalnya ditulis. Iya, Dan Bu Guru. tugasnya itu dikerjakan sekarang dan dikumpulkan sekarang. Apakah ditulis yang mengaku kelompoknya? Atau ibu mau nanya nih, Iya. ditulis sama satu orang dalam satu kelompok atau gimana? Iya, ditulis satu orang aja. Terakhir aja. Iya Ibu Atau yang Guru. kelompoknya atau ketua kelompoknya aja. Oke, baik Bu. Iya, ibu kasih waktu buat kalian mengerjakan. Siapa yang cepat, dia bisa pulang lebih dulu. Ini udah Yeay, pulang. Ini udah Ibu, kelompok kita udah selesai Bu. Kita juga itu sudah selesai. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan yang sudah selesai ya. Iya Ibu Guru. Bohong Bu, bohong Bu. Kakak Mena. Kelompok 3 udah belum? Sebentar lagi. Sebentar lagi Bu Guru. Yang nomor Tinggal nomor 4. tiga nomor 4. Ya, Udah Ibu Guru. ya buat tugasnya boleh dikumpulkan ya. Udah kelas, kumpulkan ke kelas. Ibu boleh pulang. Boleh anak-anak, tapi sebentar ya. Nah, untuk tugas yang kalian berikan tadi, ibu akan periksa di rumah. Dan besoknya ibu akan berikan lagi kepada kalian buku-bukunya ya anak-anak. Ya ibu. Nah, untuk besok kita akan mempelajari mengenai sejarah para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Iya Ibu Guru. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya Bu Guru. Jadi, ibu mau salah satu dari kalian itu. Udah kelas aja Ibu. Iya Ibu Guru. Ya, ketua kelasnya boleh maju ke depan. Iya Ibu Guru. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum kalian pulang, ibu mau ucapin terima kasih karena hari ini telah mau mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Terima kasih ya. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Pulang.